Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, yang sering sekali dipertanyakan kepada saya, baik lewat chat, lewat DM di Instagram, ataupun komen-komen di YouTube saya, yaitu bagaimana kalau hubungan tidak direstui oleh orang tua, apa yang harus dilakukan. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda, sehingga tidak bertanya-tanya lagi atau tidak bingung apa yang harus dilakukan. Dan harapan saya ini dapat menolong serta memberkati kehidupanmu. So, berikut ini apa yang harus dilakukan ketika hubungan tidak direstui oleh orang tua. Yang pertama, cari tahu alasan orang tua apa. Ketika seseorang tidak suka, pasti ada alasan kenapa dia nggak suka. Apakah alasan orang tuamu harus seiman? Kalau alasan orang tuamu harus seiman, ini baik, ini benar, saya mendukung. Karena firman Tuhan sendiri bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan terang dan gelap, apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Jadi kalau orang tuamu tidak memberikan restu hanya karena tidak seiman, saya setuju, saya mendukung. Jangan langgar firman Tuhan. Nah, kalau alasan orang tuamu adalah harus dewasa, ya, artinya kamu sudah dewasa, dia sudah dewasa, dan orang tuamu tidak memberikan restu karena masih kekanak-kanakan kamu dan dia, ya saya mendukung. Kemarin saya konseling satu anak muda, dia baru kelas 3 SMA, dan pacarnya juga mungkin baru selesai sekolah juga, dan tidak direstui orang tuanya. Dan dia datang ngomong ke saya, chat ke saya, dia bilang, ini gimana ini kak, aku cinta banget sama dia, sayang banget sama dia, tapi orang tua aku tidak merestui. Nah, saya tanya, kenapa orang tua tidak merestui? Iya, kata orang tuaku, saya masih kekanak-kanakan, saya masih ini. Lalu saya tanya dong, kamu emang kuliah apa sekolah? Aku masih sekolah. Iya elah. Saya kalau sebagai orang tua dia, saya juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak didukung, tidak memberikan restu karena belum dewasa. Ingat ya teman-teman muda yang nonton ini, segala sesuatu ada waktunya. Waktu sekolah, sekolah. Waktu kuliah, kuliah. Waktu pacaran, pacaran. Waktu menikah, menikah. Jangan ditabrak-tabrakin. Ya, jadi kalau alasan orang tua harus seiman, saya mendukung. Kalau alasan orang tua harus dewasa, saya mendukung. Dan yang ketiga, kalau alasan orang tua harus bekerja keras dianya, saya juga setuju. Jangan kamu memaksakan orang tuamu memberikan restu padahal pacarmu pemalas. Jangan nakku, ya. Itulah kira-kira, jangan paksakan. Ya, jangan paksakan orang tuamu. Tidak ada orang tua yang merencanakan hal buruk untuk anaknya, nggak ada. Orang tua selalu merencanakan yang the best untuk anaknya. Oke? So, kalau alasannya harus seiman, harus dewasa, harus bekerja keras, saya mendukung 100%. Itu pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika orang tua tidak merestui? Perhatikan baik-baik pasanganmu, bro and sis. Perhatikan baik pasanganmu, apakah yang perlu diperbaiki. Siapa tahu waktu ketemu dengan orang tuamu, ya, terus diperkenalkan, orang tuamu ternyata melihat, oh orang ini di depan saya merokok, orang ini di depan saya cara duduknya nggak sopan. Atau mungkin si ceweknya waktu ketemu orang tuamu yang cowok, dilihatlah roknya pendek sekali ya, terus bajunya juga kekurangan bahan. Jadi
ada alasan kenapa orang tua tidak memberikan restu. Mana tahu ada yang perlu diperbaiki. Coba, jadi nanti sama pasanganmu kalian ketemu ngobrol, apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari kita ya? Apa karena kita salah apa gitu, salah apa? Itu penting banget. Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah cari tahu apa pandangan pasangan. Apabila kalian sudah bertahun-tahun tetap orang tua ngotot tidak memberikan restu, belajarlah untuk jadi pribadi yang dewasa. Ketemu pacarmu, tanya ke dia, bagaimana pandanganmu? Kalau kamu tanya saya sangat mencintaimu, tapi bagaimana pandanganmu? Apakah ini harus terus diperjuangkan atau diakhiri? Ya, harus sampai di situ. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun tidak direstui. Nah, kamu mau sampai kapan backstreet? Ya, jadi cari tahu pandangan pasanganmu. I'm sorry to say. Siapa tahu toh kalian gak berjodoh. Dan siapa tahu juga kalian berjodoh. Ya, itu udah urusan kamu dengan Tuhan ya. Itu yang ketiga, cari tahu pandangan pasangan. Yang keempat, ini yang sering saya sampaikan ke mereka-mereka yang tidak direstui adalah berjuang sama-sama memberikan yang terbaik bagi pasangan sampai orang tua melihat ada perubahan. Dia lihat, oh anakku sekarang lebih baik, oh anakku sekarang lebih sukses, lebih berhasil. Apa penyebabnya? Oh ternyata karena pengaruh daripada pacarnya. Pacarnya itu memberikan energi yang positif, memberikan hari depan yang lebih baik. Dan tidak menutup kemungkinan akan direstui. Karena saya dapati toh ada banyak pasangan yang mulai tidak direstui, tapi karena berjuang sama-sama memberikan yang terbaik, artinya akhirnya orang tuanya hatinya tersentuh memberikan restu. Oke? Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah pastikan bro and sis jangan buang-buang waktu. Jadi kalau sudah 5 tahun tetap orang tua tidak memberikan restu, ya legowolah. Cobalah berani untuk membicarakan apakah hubungan ini dilanjutkan atau diakhiri. Daripada buang-buang waktu, ingat ya, menghormati orang tua wajib hukumnya. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan bahagia. Jadi kalau kamu bahagia, mau lanjut usiamu, ya hormati ayah dan ibu. Jadi pastikan jangan buang-buang waktu. Jangan punya pemikiran ya udah kalau kita lawan orang tua kita segala macam. Jangan. Hormati orang tuamu, oke? Itu yang kelima. Ini yang keenam, yang sering juga saya sampaikan adalah bagaimana kalau hubungan tidak direstui orang tua, maka lakukan yang keenam ini. Bersabar, berdoa, percaya, mujizat. Saya ulang. Bagaimana kalau hubungan tidak direstui orang tua? Maka yang keenam adalah bersabar, berdoa, percaya, mujizat. Saya percaya doa itu mengandung kuasa. Doa itu mengandung mujizat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk menjamah hati orang tua sehingga memberikan restu. Itu yang keenam. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalau hubungan tidak direstui orang tua adalah jangan memaksakan hubungan kalau alasan orang tua itu benar dan ternyata tetap melarang. Contoh, kalau alasannya tidak memberikan restu karena tidak seiman, ya jangan lanjutkan. Berarti orang tuamu dia ikuti standar firman. Kalau orangnya pemalas, gak mau bekerja, maka jangan paksakan hubungan. Berarti orang tuamu benar mengikuti apa kata firman. Kalau dia tidak setia, suka selingkuh, maka kamu harus mengakhiri hubungan. Berarti orang tuamu benar mengikuti standar firman, yaitu kesetiaan.
Kalau dia coba merusak kesucian dan kehormatanmu, maka orang tuamu benar harus mengakhiri hubungan demikian, tidak memberikan restu, karena dia nggak mau anaknya dirugikan. Dia ikuti standar firman, yaitu kekudusan. So, cobalah pelajari ketujuh hal ini dan cobalah lakukan. Dan saya percaya akan ada solusi yang terbaik yang akan memberkatimu dan pasanganmu. Oke? Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.